Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leli Nirmalasari dengan standbook B1B1222033. Di sini saya akan menjelaskan materi yang saya ambil dari bab 10, yaitu tentang Human Resources Management. Pengertian manajemen SDM. Human Resources Management dapat diartikan sebagai suatu kegiatan merencanakan, mengarahkan dan mengkoordinasikan semua pekerjaan yang menyangkut pegawai, mencari pegawai, melatih atau mengorganisasikan dan melayani mereka. Tujuan manajemen SDM ini ialah untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan memungkinkan pegawai menggunakan segala kemampuannya, minatnya, dan kesempatan untuk bekerja sebaik mungkin. Fungsi Human Resources. Ada 6 fungsi dari Human Resources, yaitu 1. Merencanakan kebutuhan staf, 2. Mencari dan merekrut karyawan, 3. Melatih dan mengembangkan, 4. Menilai performance, 5. Menetapkan kompensasi atau imbalan, 6. Menyesuaikan dengan perubahan-perubahan. Pentingnya manajemen SDM. Menempatkan orang pada tempatnya adalah sangat berperan dalam keberhasilan manajemen. Sekarang ini tenaga kerja adalah merupakan harta yang mahal. Harganya bagi bisnis dan kemaksimalan penggunaan tenaga kerja karyawan adalah tanggung jawab sepenuhnya dari manajemen. Job description ini penting bagi manajemen, bukan saja untuk memilih pegawai yang tepat, akan tetapi juga sebagai data yang akan digunakan untuk menaikkan pangkat pegawai dan mutasi pegawai. Transfer, promotion, spartition. Transfer yaitu istilah transfer berarti pemindahan pegawai dari satu posisi ke posisi lain, tetapi tidak menambah beban kerja, tanggung jawab, keahlian, dan balas jasa. Promotion yaitu istilah promotion berarti memindahkan karyawan ke posisi baru yang menyebabkan prestasi dan tanggung jawabnya lebih besar. Operation yaitu istilah operation dalam perusahaan mungkin bersifat sementara atau mungkin juga bersifat permanen, diwajibkan atau sukarela. Berbagai bidang garapan manajemen SDM. Manajemen SDM ini tidak lain adalah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam urusan personalita. Segala lebih ruang lingkup atau berbagai kegiatan manajemen SDM yaitu ada 12. Yang pertama ada analisa jabatan, yang kedua adalah mencari tenaga kerja, yang ketiga adalah melaksanakan latihan, yang keempat ada mengadakan latihan, kelima ada mengadakan mutasi dan promosi, keenam memberikan kompensasi, ketujuh motivasi, kedelapan menjaga suasana kerja dan disiplin, kesembilan ada menjaga hubungan, konflik dan komunikasi, 10 pendelegasan, 11 organisasi karyawan, ke-12 pemberhentian, pensiun, pemutusan hubungan kerja. Manajemen tenaga kerja. Cara memelihara tenaga kerja dan meningkatkan prestasi karyawan. Banyak teori dikemukakan baik oleh aliran manajemen ilmiah yang dipelopori oleh Taylor ataupun oleh manajemen perilaku.
Manajemen tenaga kerja, cara memelihara tenaga kerja dan meningkatkan prestasi karyawan. Banyak teori dikemukakan baik oleh aliran manajemen ilmiah yang dipelopori oleh Taylor ataupun oleh manajemen perilaku. Teori manajemen ilmiah menyatakan bahwa pendekatan terhadap tenaga kerja harus diukur secara ilmiah, prestasinya diteliti secermat mungkin, dan disiplin kerja diberlakukan secara ketat. Sedangkan manajemen yang mementingkan perilaku menghendaki lebih menonjolkannya pendekatan perilaku dalam perusahaan. Tenaga kerja harus diperlakukan lebih manusiawi. Mereka tidak perlu selalu diperintah. Mereka punya perasaan dan pemikiran yang harus dibangkitkan dan dihargai agar aktivitasnya lebih terbuka sehingga mereka merasa memiliki perusahaan. Berikutnya ada organisasi tenaga kerja. Dalam setiap industri, buruh dan majikan harus bekerja sama untuk menghasilkan produk sebaik mungkin dengan cara paling efisien. Mereka terikat oleh keinginan bersama karena mereka adalah bagian integral dari suatu organisasi bisnis, yaitu menghasilkan dan mendistribusikan barang guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Pimpinan terkadang merasa buruh bekerja kurang baik, memboroskan waktu. Sebaliknya, buruh merasa pimpinan berpikiran bahwa buruh merupakan beban perusahaan saja, tidak dianggap sebagai partner yang membantu suksesnya perusahaan. Konflik inilah yang selalu berlarut-larut, masing-masing menilai kontribusi yang lain tidak sesuai. Jika konflik ini diselesaikan secara baik, maka perusahaan akan memperoleh keuntungan besar. Standar hidup kedua kelompok meningkat dan pelayanan ekonomis pada masyarakat lebih efektif. Faktor-faktor yang mendorong karyawan berorganisasi. Faktor yang mendorong karyawan membentuk organisasi antara lain mereka akan memiliki kekuatan jika membentuk organisasi yang efektif dibandingkan dengan menghadapi perusahaan atau pimpinan secara sendiri-sendiri. Organisasi dapat mewakili kepentingan karyawan dengan memilih orang yang menjadi wakil mereka. Oleh sebab itu, mereka mengangkat juru bicara yang tepat dapat berunding dengan pihak pimpinan terhadap permasalahan yang akan diatasi. Berikutnya ada menjaga moral karyawan. Moral karyawan menyangkut sikap dan perusahaan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor atau berbagai faktor dalam lingkungan pekerja. Suasana kerja yang tidak menyenangkan, peraturan sering dilanggar, tidak adanya perhatian karyawan akan mengakibatkan moral tersebut akan merendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi moral yaitu jaminan kesehatan, keselamatan, dan absen. Menangani keluhan atau grievance. Keluhan disebabkan karena adanya perusahaan pegawai bahwa mereka diperlakukan kurang adil. Keluhan ini mungkin ada di kelompok kecil, karyawan, atau pada individu. Jika keluhan terjadi pada kelompok kecil, untuk mengatasinya dapat diangkat panitia kecil atau ditangani langsung oleh manajemen. Apabila keluhan meliputi semua karyawan, maka penyelesaiannya memerlukan orang ketiga, dalam hal ini meminta bantuan ke lembaga pemerintah. Human Relations and Human Resources Management. Human Relations adalah salah satu kegiatan kepemimpinan yang menekankan kepada elemen manusia.
Sekian presentasi saya. Saya akhiri dengan ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.